Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fadianawan dengan nomor induk mahasiswa 2110301001. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas. Yang pertama ada topik pembahasan, ada pengertian sistem imunitas, kemudian ada istilah sistem imunitas, kemudian sel dan organ yang berperan dalam sistem imunitas, jenis kekebalan tubuh, jenis mekanisme pertahanan tubuh, jenis antibodi, cara kerja antibodi, dan penyakit yang menyerang sistem imunitas. Yang pertama ada pengertian sistem imunitas. Sistem imunitas sering disebut juga dengan kekebalan tubuh, di mana pertahanan organisme untuk melindungi tubuhnya dari antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian istilah pada sistem imunologi. Yang pertama, ada imunologi sendiri, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Dua, ada antibodi atau imunoglobulin, merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh limfosit B. Fungsinya menghancurkan antigen. Kemudian ada agglutinogen, adalah antigen yang terdapat dalam sel darah. Kemudian ada serum, yaitu plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen. Untuk serum sendiri, dia mengandung protein dan antibodi. Selanjutnya ada autoimun, di mana suatu penyakit yang terjadi akibat sistem imun yang menyerang sel-sel sehat di tubuh kita. Kemudian ada imunodefisiensi, di mana ketidakmampuan tubuh dalam memberikan respon imun yang normal. Dan yang terakhir ada infeksi. Infeksi adalah suatu keadaan tubuh kita kemasukan antigen yang bersifat patogen atau yang menimbulkan penyakit. Kemudian, sel dan organ yang berperan pada sistem imunologi. Yang pertama, ada sel leukosit atau sel darah putih, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada granulosit. Untuk granulosit sendiri terbagi kembali menjadi tiga. Yang pertama ada neutrofil, berperan dalam fagositosis. Kemudian eosinofil, dia berperan mengendalikan reaksi alergi melawan parasit multiseluler. Kemudian ada basofil, berperan sebagai pengeluaran histamin dan reaksi alergi. Yang nomor dua ada agranulosit, ada tiga. Yang pertama ada manosit atau makrofag, di mana juga berperan sebagai fagositosis. Yang nomor dua ada limfosit B, berperan dalam pembentukan antibodi atau imunitas humoral. Yang ketiga ada limfosit T, berperan dalam imunitas seluler. Kemudian ada organ-organ. Yang pertama ada hati sebagai tempat pembentukan limfosit. Dua, ada sumsum tulang belakang, di mana pembentukan leukosit, granulosit, monosit, limfosit, dan tempat pematangan sel limfosit B. Kemudian ada timus, tempat pematangan sel limfosit T. Dan selanjutnya yang terakhir ada jaringan limfo. Jaringan limfo sebagai tempat akumulasi limfosit. Di jaringan limfo ini terdiri dari kelenjar limfa, timus, dan tonsil. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis kekebalan tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif buatan. Untuk kekebalan tubuh aktif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada alami, buatan, dan pasif. Untuk kekebalan alami adalah kekebalan yang mampu menghasilkan antibodinya sendiri dari dalam tubuhnya sendiri, seperti itu. Ketika sudah terpapar penyakit tubuh akan menginduksi sel plasma sehingga menghasilkan antibodi. Kemudian untuk yang buatan, kekebalan buatan adalah berguna untuk membentuk suatu pertahanan tubuh atau imun. Kemudian ada pasif. Untuk pasif sendiri, dia tubuh tidak bisa menghasilkan antibodi. Untuk pasif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasif alami dan ada kekebalan pasif buatan. Untuk kekebalan pasif alami ini berasal dari dalam tubuh, contohnya seperti kolostrum atau keluarnya ASI pertama kali. Kemudian ada pasif buatan, di mana
dia antibodinya diberikan dari luar seperti itu, dari luar tubuh. Kemudian ada kekebalan tubuh pasif buatan. Contohnya adalah seperti kekebalan tubuh pasif buatan adalah kekebalan tubuh yang diberikan dari luar seperti itu. Contohnya seperti serum tetanus, kemudian serum penawar bisa ular, selanjutnya seperti imunisasi BCG untuk balita dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kelima ada jenis mekanisme pertahanan tubuh. Terbagi menjadi dua, yang pertama ada sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Di mana sistem pertahanan non-spesifik ini terbagi menjadi dua kembali, yang pertama internal dan eksternal. Untuk internal sendiri, fagositosis itu berupa neutrofil, monosit maupun makrofag, atau berupa sel natural killer atau NK. Kemudian yang kedua ada eksternal. Eksternal itu berupa kulit, selanjutnya ada mukosa, membran, rambut, hidung, silia, dan minyak. Untuk pertahanan tubuh non spesifik ini adalah dia tidak bisa membedakan mana patogen dan mana mikroorganisme seperti itu. Kemudian yang kedua ada sistem pertahanan spesifik, di mana dia itu bisa mengenali patogen seperti itu, bisa mengenali patogen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dihancurkan. Nah, tugas untuk menghancurkan dari si patogen itu adalah tugas dari limfosit. Kemudian untuk sel pertahanan spesifik ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada imunitas humoral dan imunitas seluler dimodifikasi oleh sel T. Yang pertama ada imunitas humoral di mana dimediasi oleh limfosit B. Untuk limfosit B-nya dia terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada sel B pembelah, ada sel B plasma pengingat, kemudian berguna untuk mengingat antigen yang pernah masuk dan menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua ada imunitas seluler modifikasi sel T. Oke, terbagi menjadi tiga jenis juga. Yang pertama ada sel T sitotoksik, ada sel T helper, dan sel T suppressor. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang nomor 6 ada jenis-jenis antibodi. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Untuk IgG sendiri adalah antibodi terbanyak, sekitar 75 hingga 80%. Tetapi untuk molekul pada IgG ini dia terkecil dibandingkan dengan jenis antibodi yang lainnya. Selain itu juga IgG bisa menembus pada plasenta. Yang nomor 2 ada IgA adalah antibodi. Antibodinya sekitar 10 hingga 15%. Dia juga bisa menguglatiminasi kuman. Selanjutnya IgA ini biasanya terdapat di ASI, kemudian air liur, selanjutnya vagina dan lambung. Kemudian yang nomor 3 ada IgM. Dia mempunyai molekul terbesar dibandingkan dengan jenis-jenis antibodi yang lainnya. Kemudian nomor 4 ada IgE, terdapat di paru-paru dan selaput lendir. Kemudian IgD adalah antibodi dengan jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan jenis-jenis antibodi yang lainnya, yaitu sekitar 1% saja. Kemudian ada cara kerja antibodi. Yang pertama ada aglutinasi atau penggumpalan. Nomor 2 ada presipitasi atau pengendapan. Nomor 3 netralisasi atau antitoksin. Nomor 4 fiksasi komplement atau lisis. Dan yang terakhir ada penyakit sistem imun. Ada 3. Yang pertama ada imunodefisiensi, di mana ketidakmampuan tubuh memberikan respon imun. Biasanya disebabkan oleh Down syndrome, kemudian HIV. Kemudian yang nomor 2 ada autoimun, di mana antibodi itu menyerang sel-sel sehat di tubuh kita. Contohnya seperti rematik,
dan diabetes mellitus tipe 1. Kemudian yang ketiga ada multiple sclerosis, di mana antibodi itu menyerang lapisan pelindung sekitar saraf. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.